Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansarifka Zafira, mahasiswa jurusan Administrasi Publik kelas A Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengantar ilmu administrasi publik. Baik, pembahasannya di sini adalah mengenai bagaimana peran mahasiswa dan pengaplikasiannya dalam kehidupan kampus dan negara. Dan yang kedua adalah tokoh administrator yang ilmuwan, budiman, dan seniman. Dan sebaliknya, tokoh yang tidak memenuhi tiga kriteria dari seorang administrator publik, yaitu yang tidak seniman, budiman, dan ilmuwan. Baik, pada slide pertama ini menjelaskan mengenai bagaimana peran mahasiswa dan pengaplikasiannya dalam kehidupan kampus dan negara. Bisa dilihat di sini, peran mahasiswa yang pertama adalah sebagai agent of change, yang kedua social control, yang ketiga iron stock, dan yang keempat moral force, dan yang kelima adalah guardian of value. Baik, yang pertama ini adalah peran mahasiswa sebagai agent of change. Agent of change di sini berarti bahwa mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Dan mahasiswa sebagai agen perubahan berarti mahasiswa itu mampu membawa bangsa dan negaranya menuju suatu perubahan, entah itu perubahan yang mengarah ke positif maupun ke negara maupun ke sisi negatif, tergantung pada sikap dan perbuatan mahasiswa terhadap negaranya. Mahasiswa pernah membawa perubahan besar pada Indonesia, yaitu pada akhir Orde Baru. Mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di gedung DPR MPR menuntut reformasi dan penghapusan KKN di dalam negeri. Dan sejarah mencatat bahwa aksi mahasiswa ini sukses membawa perubahan besar pada pemerintahan Indonesia dan mampu membuat Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Soeharto, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sebenarnya banyak cara untuk menjalankan peran ini, yaitu misalnya dengan rajin mengikuti kegiatan penelitian di kampus sehingga dapat menemukan suatu alat atau metode yang baru. Lalu dengan menjadi mahasiswa yang kritis terhadap perkembangan global saat ini, perkembangan global saat ini serta bagaimana cara menyikapinya. Baik, peran mahasiswa yang kedua adalah sebagai social control. Di sini arti dari social control adalah sebagai kontrol sosial, yang mana pada saat ini, seperti yang kita ketahui, Indonesia sedang menghadapi berbagai problematika yang terjadi di masyarakat, terutama itu di dalam bidang politik. Konflik politik di Indonesia sudah semakin meluas, melibatkan banyak masyarakat di dalamnya. Jika konflik politik yang terjadi pada pemerintahan ini sudah mulai bertentangan dengan undang-undang dan semakin merugikan masyarakat, sudah seharusnya mahasiswa sebagai social control melakukan tindakan untuk membela masyarakat seperti halnya demonstrasi. Tidak hanya demonstrasi, mahasiswa juga dapat melakukan diskusi atau kajian-kajian yang membahas problematika dan solusi atas apa yang terjadi pada masyarakat, sehingga mahasiswa tetap dapat menjadi social control di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa. 3. Peran mahasiswa sebagai iron stock. Arti iron stock di sini adalah peran mahasiswa sebagai penerus generasi atau pengganti generasi. Lantas apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi peran sebagai iron stock? Tentunya dengan meningkatkan pengetahuan baik dari segi keprofesian maupun kemasyarakatan. Peran sebagai iron stock dapat diwujudkan tahap demi tahap, mulai dari melibatkan diri dalam organisasi-organisasi, baik organisasi internal maupun eksternal di kampus. Keaktifan mahasiswa dalam organisasi sangat mempengaruhi dari kualitas mahasiswa tersebut. Melalui organisasi dapat ditanamkan nilai-nilai moral tertentu yang akan menentukan kualitas sebagai calon pemimpin bangsa. Dan berproses dalam organisasi akan mengajarkan soft skills yang semestinya dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk mencapai perannya sebagai iron stock, seperti kepemimpinan, kemampuan memposisikan diri, interaksi lintas generasi, dan sensitivitas yang tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa harus selektif dalam memilih organisasi tempat dia di mana akan berproses menjadi iron stock. Selanjutnya di sini adalah peran mahasiswa sebagai moral force. Jadi, arti dari moral force ini adalah adanya kekuatan moral yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa dapat menjadikan moral force ini sebagai acuan dasar dalam berperilaku. Dasar-dasar yang harus dimiliki yaitu bagaimana cara bersikap, cara berbicara,
cara berpikir, cara berpakaian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan moral yang baik. Nah, pada peran ini, intelektualitas kita dituntut untuk memiliki kekuatan moral yang mengarahkan kita untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Nah, yang terakhir ini adalah peran mahasiswa sebagai guardian of value, artinya penjaga nilai-nilai di masyarakat. Jadi maksudnya di sini adalah kita sebagai mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai, dan nilai-nilai tersebut bukanlah nilai-nilai negatif, melainkan nilai yang positif. Nilai positif yang bisa membawa bangsa ini lebih maju, yaitu nilai kebaikan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Dan nilai itulah yang harus kita jaga sepenuhnya. Dan kita sebagai mahasiswa jangan membiarkan nilai kebaikan yang dari dulu itu ada, hilang, terus berubah menjadi nilai keburukan kepada masyarakat Indonesia. Kita sebagai mahasiswa telah dipercaya sebagai kalangan muda atau generasi muda yang mampu menjaga dan mencari nilai-nilai kebaikan yang lebih baik lagi. Baik, di sini saya mengambil contoh tokoh administrator yang baik yang menurut saya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dan mengapa saya memilih dia adalah dikarenakan beliau ini banyak menorehkan prestasi. Yang bisa dilihat di sini adalah berhasil menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, mengelola utang, serta memberi kepercayaan pada investor, dan berhasil meningkatkan kepatuhan pajak atau tax compliance yang berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan. Selain itu juga, menurut Finance Asia, Menteri Keuangan Sri Mulyani berhasil membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik dengan mencatatkan defisit anggaran terendah dalam 6 tahun terakhir pada tahun 2018. Dan melalui Global Green Sukuk, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengantarkan Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menjual green bonds, surat utang yang digunakan secara spesifik untuk membiayai proyek-proyek untuk iklim dan lingkungan hingga 1,25 miliar US dollar. Selain itu, di tengah pelemahan nilai tukar seiring perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pemerintahan bersama Bank Indonesia juga dinilai berhasil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan juga reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Beliau ini dinobatkan juga sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada tanggal 18 September di sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Selain itu juga Sri Mulyani terpilih menjadi wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober tahun 2007. Dan pada bulan Desember tahun 2018, Sri Mulyani juga terpilih kembali menjadi Best Minister in the World pada World Government Summit di Dubai. Dan pada tahun yang sama juga di bulan Oktober tahun 2018, Global Markets memilihnya menjadi Finance Minister of the Year as Asia Pacific. Baik, pada pembahasan selanjutnya di sini mengenai tokoh administrator yang tidak baik, yang tidak memenuhi 3 kriteria yaitu ilmuwan, seniman, dan budiman. Menurut versi saya adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar dari tahun 2016 sampai tahun 2019, yaitu adalah Setia Novanto. Mengapa saya memilih dia? Bisa dilihat di sini, beliau ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya. Beliau juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi IKTP. Beliau ditetapkan sebagai tersangka korupsi IKTP lantaran diduga sebagai salah satu pihak yang mempermainkan anggaran proyek tersebut. Dan dalam persidangan, fakta-fakta terungkap jika Setia Novanto mencoba menyamarkan aliran uang dari IKTP yang dia terima melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi dan kerabatnya dekat Mada Okta Masagung. Dan dalam perkara korupsi IKTP, Setia Novanto disebut memperkaya diri sendiri sebesar 7,3 juta US dollar
Dan Setia Novanto juga memperkaya orang lain dan korporasi dalam proyek yang disinyalir merugikan negara hingga 2,3 triliun. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.